Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit bagian terakhir dari pembahasan tentang qisas. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang al-mizan, bagian terakhir dari pembahasan tentang al-qisas yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu, yaitu bagaimana qisas jika terjadi kezaliman antara seorang muslim mukmin dengan orang kafir. Disebutkan oleh para ulama, jika seorang mukmin muslim dia pernah berbuat zalim sama orang kafir, maka dia akan tetap mendapatkan qisasnya. Karenanya tidak serta-merta orang non muslim, orang kafir terus kita bisa zalimi seenaknya, bisa kita ambil hartanya semua, kita nggak boleh, haram, tidak boleh. Jangankan sama orang non muslim, sama hewan saja, ketika kita berbuat zalim kepada hewan, kita akan diadili pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi SAW menceritakan, Nabi SAW melihat seorang wanita diadab di neraka karena seekor kucing. Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat wa dakhalat fiha an-nar. Seorang wanita diadab di neraka gara-gara seekor kucing. Dia kurung kucing itu sampai mati. La hiya at'amatha wa la saqatha. Dia enggak kasih makan, enggak kasih minum. Idh hiya habasatha wa la tarakatha ta'kulu min hasyasil ard. Dia enggak kasih makan, enggak kasih minum, enggak dikasih juga, dia nyari makanan sendiri, nyari serangga atau apa, enggak, dikurung sampai mati, diadab di neraka seorang wanita ini. Karena kalau kita ada kezaliman sama orang kafir, maka segera kita minta maaf. Kita minta maaf kepada dia. Dan disebutkan, bahkan sebagian ulama menyebutkan, jika dia masih hidup, maka kita boleh bersedekah untuk dia. Yang diharapkan dengan kita bersedekah atas nama orang kafir, karena kita ada kezaliman sama dia, bisa jadi karena sedekah tersebut menjadi sebab hidayah bagi dia. Dan ini juga akan diadili ketika dia meninggal dunia. Orang kafir ini belum sempat dia tunaikan haknya, pernah berbuat zalim kepada orang kafir ini, maka dia tetap akan dituntut haknya. Nabi SAW bersabda, ala man zalama mu'ahidan aw intaqasahu aw kalafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah, barang siapa yang menzalimi orang kafir mu'ahad atau mengurangi haknya dia atau membebani dia di atas kemampuannya, jadi memperkerjakan orang kafir, dikasih beban melebihi kemampuannya dia, atau dia mengambil sesuatu dari orang kafir tersebut tanpa diridhoi oleh orang kafir tersebut, kata Nabi SAW, dia akan berhadapan denganku nanti pada hari kiamat. Jika dia mengusik orang kafir mu'ahad, apalagi sesama muslim. Taib. Itulah kurang lebih sedikit penutup terkait tentang pembahasan qisas yang kemarin kita sudah bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Tapi sayangnya pertemuan yang lalu itu tidak direkam ya, nggak ada rekamannya. Dan intinya hadirin, terkait masalah qisas ini, maka kita berhati-hati. Masalah hak orang,
masalah kehormatan orang lain. Hati-hati. Karena semua akan ada pembalasannya pada hari kiamat. Pasti. Kita sudah sebutkan. La tu'addunnal huquqa yaumal qiyamah. Semua hak pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Pasti. Sebesar apapun itu. Nah, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, walaupun kita dulu mungkin pernah nilap uang orang sedikit, terus jangan kira terus hilang begitu saja, urusannya enggak. Walah hatta 100 rupiah, 1000 rupiah akan dikembalikan oleh Allah SWT kepada pemilik hak tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, selesai kita dari pembahasan tentang al-qisas, ya secara ringkas saja kita rangkumkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang al-mizan. Mizan itu apa hadirin? Mizan itu apa? Mizan itu timbangan ya. Baik, al-mizan ini juga diantara salah satu proses yang akan manusia hadapi dan lalui di yaumil qiyamah nanti. Ini juga termasuk di antara rincian-rincian hari kiamat yang wajib kita imani, bahwasanya akan tegak al-mizan pada hari kiamat. Dan ini tentu perkara yang berat, perkara yang berat, perkara yang menegangkan. Jadi ini runutannya, setelah dihisab, qisas, baru nanti di mizan. Karena fungsi dari al-hisab itu, dihisab itu kan diaudit semua nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti diklasifikasikan mana amalan-amalan yang baik, mana amalan-amalan yang buruk, dipisahkan. Lalu kemudian qisas, ada urusan belum selesai sama manusia, diselesaikan dulu. Baru nanti setelah itu baru masuk proses ditimbang. Dan ini menegangkan hadirin, karena al-mizan ini yang akan menentukan seseorang dia masuk surga atau neraka. Kemudian mizan ini juga yang akan menentukan di mana posisinya dia di surga. Derajatnya setinggi apa, serendah apa di surga maupun di neraka. Ditentukan dari mizan ini. Ketika dia takdirnya masuk surga, bagus amalannya, surganya di sebelah mana, ditentukan dari mizan ini. Karena dilihat dari bobot kualitas amalannya dia seperti apa, kualitas imannya dia, kualitas tauhidnya. Karena terkadang orang dia sholat bersebelahan. Kita ambil contoh sholat saja, dia sholat bersebelahan, bacaannya sama, gerakannya sama, tapi pahalanya bisa berbeda jauh antara dua orang ini. Dari keikhlasannya bagaimana, kekhusyuannya bagaimana, dan itu berbeda dari pahalanya. Dan seluruh amalan-amalan yang juga seperti itu. Dan nanti ditentukan, diukur dengan mizan ini. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Aisyah, qalat Aisyah, ya Rasulullah, hal tadhkurun ahlikum yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu nanti pada hari kiamat? Qala amma fi mawatin thalatha fala. Adapun di tiga posisi, di tiga kondisi nanti aku enggak ingat, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Al-kitab wal mizan was sirat. Ketika dibagikan kitab catatan amal, ketika di mizan, dan ketika melewati sirat. Tapi ini hadis dipersisikan tentang kesahihannya karena apa? Karena Al-Imam Hasan Al-Basri itu beliau tidak pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada terputus sanad di sini. Tapi diperkuatkan dengan sanad dengan jalur yang lain juga sama, hadisnya juga kurang kuat, tapi didukung sama hadis lain yang juga sama-sama didhaifkan oleh sebagian ulama. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha sedang menangis. Ma yubkik? Qalat dzakartun nar fabakaitu. Aku mengingat neraka lantas aku menangis, kata Aisyah. Hal tadhkurun ahlikum yaumal qiyamah? Apakah kau akan mengingat keluargamu nanti pada hari kiamat ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di tiga posisi nanti, tiga kondisi, tidak ada yang mengingat satu sama lain. Indal mizan, ketika mizan, hatta ya'lamu
akhiffa mizanuhu aw yathqul, sampai dia tahu apakah timbangannya berat atau ringan. Wa indal kitab hina yuqal ha umqra'u kitabiyah, ketika dibagikan buku catatan amal, sampai dia mengetahui buku catatan amal itu diterima dari tangan kanan atau dari kiri. Wa indas sirat, dan ketika menyeberangi sirat. Walhasil hadirin, hadis-hadis semisal dengan itu menyebutkan bahwasanya kondisi mizan itu adalah kondisi yang cukup berat yang akan dihadapi manusia setelah proses hisab. Baik. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil tentang adanya al-mizan. Afwan, sebelumnya pertama makna al-mizan apa? Al-mizan itu maknanya bisa artinya alat timbangan, bisa juga artinya al-mizan itu artinya keadilan. Jadi maknanya dua. Ya, di antara yang menunjukkan bahwasanya mizan itu artinya maknanya keadilan juga firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan keadilan, keseimbangan. Itu makna al-mizan. Jadi maknanya timbangan, juga maknanya keadilan. Taib. Sekarang kita sebutkan dalil-dalil tentang adanya al-mizan. Kenapa kita perlu menyebutkan dalil ini? Karena ada sekelompok, sebagian firqah yang menolak adanya al-mizan pada hari kiamat ini. Seperti biasa, kita sering menyebutkan adanya firqah yang menolak rincian-rincian dalam proses di hari kiamat nanti. Seperti al-haud, kita sebutkan waktu itu telaga Nabi SAW. Mu'tazilah menolak. Demikian juga orang-orang Khawarij, nggak ada itu al-haud. Semua ayat-ayat dalil tentang haud itu ditolak sama mereka. Demikian juga al-mizan. Mu'tazilah lagi-lagi. Orang-orang Mu'tazilah ini hadirin, mereka tuh terlalu mendewakan akal mereka. Akal mereka nomor satu. Apa yang menurut akal mereka nggak sesuai, mereka akan tolak mentah-mentah. Orang Mu'tazilah seperti itu. Dan subhanallah ya, antum tahu Mu'tazilah ini pertama kali muncul tuh zaman sudah mungkin di sekitar abad kedua. Mu'tazilah ini pertama kali muncul. Dan sudah dibantah habis oleh para ulama Mu'tazilah, dan sempat sudah karena emang ternyata sekali kesesatan dan penyimpangannya orang Mu'tazilah, sempat hilang dulu Mu'tazilah ini. Sudah sampai kita nggak pernah menemukan ada orang yang mengaku dirinya sebagai Mu'tazilah atau dia buat buku sendiri. Ini adalah buku-buku ajaran Mu'tazilah, sudah hampir kita tidak temukan di zaman sekarang ini. Kemarin-kemarin. Tapi subhanallah di akhir-akhir ini, di akhir-akhir tahun belakangan ini mulai muncul lagi kelompok orang-orang di Indonesia juga. Mereka menamakan diri mereka dengan istilah apa? Neo Mu'tazilah. Pernah dengar antum? Sekarang mereka berdiri terang-terangan. Kami ini Neo Mu'tazilah. Bahkan di sosial media mereka tulis Fulan bin Fulan ini Muslim Neo Mu'tazilah dengan bangganya dia. Dan sebagian orang-orang liberal zaman sekarang ini, ya mereka mengklaim diri mereka Neo Mu'tazilah itu. Mereka menuhankan akal. Jadi apa? Jadi jangan heran antum ketika banyak hukum Islam, ayat-ayat Al-Quran mereka tolak mentah-mentah karena menurut akal mereka nggak masuk. Tolak. Di antara orang Mu'tazilah dulu tuh menolak adanya al-mizan. Alasannya apa? Nggak mungkin, nggak masuk akal mereka sesuatu yang abstrak nanti akan menjadi konkret untuk ditimbang. Bukankah amal soleh itu sesuatu yang abstrak? Amal soleh, catatan amal itu sesuatu yang abstrak. Bagaimana mungkin nanti itu amal soleh dijadikan konkret lalu ditimbang? Itu yang nggak masuk akal mereka. Nanti akan kita bantah pendalilan mereka. Kalau kita sebutkan dalil tentang mizan ini sangat banyak hadirin, banyak sekali. Di antaranya dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Orang siapa yang berat timbangannya, amalan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka dia akan masuk ke neraka hawiyah. Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangan amalnya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka kekal di dalam neraka. Kemudian dalam surat Al-Anbiya, Allah SWT berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah." Dan kami akan memasang timbangan yang tepat dan adil pada hari kiamat, kata Allah. "Fala tudlamu nafsun syai'a." Tidak ada seorang pun yang akan dizolimi di timbangan itu. "Wa in kana mithqala habbatin khardalin ataina biha." Walaupun ada amalan sebesar biji sawi, maka pasti akan kami datangkan ke timbangan itu untuk ditimbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan, kata Allah SWT. Lihat, dengan tegas Allah menyebutkan timbangan, kami akan tegakkan timbangan, semua amalan nggak akan ada dizalimi, walaupun amalan sebesar biji sawi akan Allah datangkan, Allah timbang pada hari kiamat. Makanya hadirin, lagi-lagi kita mengingatkan, jangan kita meremehkan perbuatan baik maupun perbuatan buruk, sekecil apapun. Sekecil apapun perbuatan baik, amal soleh, jangan diremehkan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi timbangan kita. Demikian juga keburukan, dosa, jangan diremehkan, sekecil apapun. Karena itu juga akan didatangkan oleh Allah SWT di timbangan amal kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan perbuatan kebaikan sedikit pun. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah tersenyum, sekedar senyum. Kita ngomong sama orang, ketemu sama orang, salam sama orang dengan wajah berseri senyum, berpahala dan akan berpengaruh di timbangan kita. Senyum, hadirin, sekedar senyum, maka jangan diremehkan. Amalan kecil. Kemudian dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, dan ini hadis sangat banyak ya, banyak sekali. Kita nggak mungkin sebutkan semuanya. Di antaranya yang ma'ruf, yang mungkin semua kita sudah hafal, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalimatan khafifatani fil lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat, yang dua kalimatnya ringan sekali diucapkan di lidah, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah SWT, dan dua kalimat ini sangat berat di timbangan amal soleh. Maka sering-sering kita ucapkan kalimat ini. Dua kalimat ini sering-sering kita ucapkan, berzikir, lagi santai, ya, lagi nggak ngapa-ngapain, nggak usah diam, lisan ini berusaha zikir, istighfar, bertasbih, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, memberatkan timbangan. Kemudian di antara hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tabla'ul mizan. Bersuci adalah setengah dari keimanan, dan kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Kalimat alhamdulillah, kalimat besar. Kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah, itu akan memenuhi timbangan amal soleh kita. Ini hadis sahih. Kemudian juga hadis tentang keutamaan orang yang berakhlak mulia. Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Perhatikan hadis ini, hadirin. Akhlak yang mulia, orang punya karakter baik, karakter akhlak yang mulia, ini akan memberatkan timbangan amal solehnya pada hari kiamat. Mungkin seorang dia jarang puasa sunnah, mungkin seorang dia jarang sholat malam, mungkin seorang dia nggak mampu bersedekah karena dia nggak mampu, dia jarang bersedekah. Amalan-amalannya dia mungkin nggak banyak, tapi dia punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kalau ketemu orang dengan wajah yang berseri, dia nggak pernah cari masalah sama orang, nggak pernah ngomongin orang. Orang kalau bergaul sama dia seneng, ini orang baik, orang akhlaknya baik, nggak pernah dusta. Baik akhlaknya sama keluarga, baik akhlaknya sama orang tua. Orang seperti ini tinggi surganya pada hari kiamat. Tinggi. Maka dalam hadis ini disebutkan,
sungguh seseorang dia bisa sampai derajat seorang yang sholat malam dan orang yang berpuasa terus dengan akhlak yang mulia. Ya, akhlak ini penting, hadirin. Akhlak penting untuk diperbaiki. Berusaha kita baik sama semua orang, berusaha menunjukkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini luas sekali cakupannya, dan karena Nabi SAW menyebutkan akhlak yang mulia itu sangat memberatkan timbangan amal soleh pada hari kiamat. Dan beberapa hadis yang lainnya kita nggak mungkin sebutkan semuanya. Hadisnya sangat banyak. Taib. Sekarang kita akan sebutkan bagaimana sifat-sifatnya al-mizan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama, sifat mizan adalah bahwasanya mizan itu adalah sesuatu mizan, timbangan yang hakiki, yang real timbangan, bukan majaz. Bagaimana tadi kita sempat singgung orang Mu'tazilah, dia menolak adanya timbangan pada hari kiamat. Mereka mengatakan timbangan itu hanya majaz, bukan sesuatu yang nyata. Hanya majaz saja, bahwasanya nanti akan ditimbang amal soleh, dibandingkan mana amal baik, mana amal buruk. Bukan berbentuk timbangan yang nyata, yang real. Orang Mu'tazilah menolak adanya timbangan itu secara nyata. Menurut mereka, mizan disebutkan dalam dalil-dalil tadi itu hanya majaz saja. Atau bahkan orang Mu'tazilah ini dia tidak segan-segan dia menolak mentah-mentah kalau ada dalil yang bertentangan dengan akal mereka. Tadi kita sebutkan kenapa mereka menolak, menurut logika mereka seperti itu. Nggak mungkin sesuatu yang abstrak itu menjadi konkret untuk ditimbang. Mereka nggak masuk akal mereka seperti itu. Amal soleh itu sesuatu yang abstrak, nggak ada wujudnya. Bagaimana mungkin nanti dijadikan sesuatu yang konkret untuk ditimbang? Nggak masuk akal mereka, tolak. Maka kita akan bantah argumen orang Mu'tazilah ini dari beberapa sisi. Mereka menolak mizan dengan alasan sesuatu yang abstrak, bagaimana mungkin nggak masuk akal menjadi sesuatu yang konkret untuk ditimbang. Bantahannya yang pertama, orang-orang Mu'tazilah ini menyelisihi ijma' para ulama. Para ulama salaf semua ijma' bahwasanya mizan itu sesuatu yang hakiki, sesuatu yang real, bukan majaz. Ulama ijma'. Kalau sudah ijma', ulama itu sudah hujjah dalam agama Islam, dalam syariat Islam. Jika suatu sudah ijma'. Karena Allah SWT tidak akan mengumpulkan umat Islam ini dalam kesesatan. Ijma', insyaallah ketika ijma' ahlus sunnah, ijma' ulama itu hujjah dalam syariat kita. Dan Mu'tazilah menyelisih ijma' ulama, ijma' para ulama salaf. Kemudian yang kedua, masalah mengubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret itu datang dalam banyak dalil. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan dalam beberapa dalil Allah akan merubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret pada hari kiamat nanti. Di antaranya ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nabi SAW menyebutkan bacalah Az-Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti dua tumpuk awan yang menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah ketika dibaca oleh seorang ketika di dunia itu kan sesuatu yang abstrak, nggak ada wujudnya bacaan. Tapi pada hari kiamat Allah akan datangkan dia berbentuk sesuatu yang konkret, berubah seperti awan. Kemudian contoh lainnya, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mampu menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Dalil ketika
seorang masuk ke alam kubur, masuk ke kuburan, di alam barzakh, kita sudah pernah jelaskan ini, bahwasanya nanti amalannya dia ketika di dunia, amal soleh, ketika amalannya bagus, maka amalnya ini akan datang berwujud manusia dengan wajah yang sangat baik, dengan baju yang sangat baik, dengan wangi yang sangat semerbak, yang akan menemani dia di alam barzakh. Ditanya, siapa engkau? Sungguh indah rupamu. Dikatakan, aku amal solehmu dulu ketika di dunia. Sebaliknya, kalau amalannya buruk, yang akan menemani dia orang dengan mukanya buruk, dengan pakaian yang buruk, dengan bau yang sangat busuk, yang akan menemani dia di alam barzakh. Dikatakan kepada dia, siapa kamu ini? Aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Lihat, amal yang kita kerjakan sesuatu yang abstrak, tapi Allah jadikan dia sesuatu yang konkret pada hari kiamat nanti di alam kubur. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya nanti ketika manusia sudah masuk surga dan sudah masuk neraka, ini juga kalau nggak salah sudah pernah kita singgung di majelis ini. Di akhirat nanti sudah nggak ada lagi kematian, nggak ada lagi yang namanya mati, nggak ada. Yes, kita merasakan mati cuma sekali. Kita semua akan merasakan mati cuma sekali nanti. Semua pasti mati sekali akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan mati. Kapan? Nanti ketika kita dicabut nyawanya, ketika di dunia ini. Setelah itu kita dibangkitkan, kita tidak akan merasakan yang namanya mati lagi, nggak ada. Yang masuk surga, dia akan hidup kekal abadi di surga. Yang masuk neraka, dia akan hidup abadi di neraka, tidak mati-mati disiksa. Dan nanti ketika manusia sudah masuk surga dan masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kematian. Hadisnya sahih. Allah akan mendatangkan kematian. Al-maut didatangkan berbentuk kambing amlah yang campuran antara warna putih dan hitam. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, kalian lihat ini, apa ini? Itu adalah kematian ya Allah. Penduduk neraka juga bilang itu adalah kematian. Maka kematian disembelih. Disembelih itu kambing, artinya apa? Sudah tidak ada kematian lagi setelah ini. Maka penduduk surga senang, gembira menyaksikan itu. Karena mereka tahu mereka akan hidup abadi di surga. Sebaliknya orang penduduk neraka melihat itu, mereka akan semakin tersiksa sengsara. Karena mereka mengharapkan lebih baik mati daripada disiksa. Juga Allah mendatangkan sesuatu yang abstrak, al-maut, sesuatu yang abstrak, kematian. Tapi Allah datangkan menjadi sesuatu yang konkret pada hari kiamat nanti. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang pertama bagi orang Mu'tazilah yang menolak al-mizan. Yang kedua, bantahannya karena mereka mentakwil dalil-dalil tentang mizan. Kalau kita harus mentakwil dalil-dalil tentang mizan yang sangat banyak, maka akan banyak hal yang harus kita takwil juga. Apalagi ketika kita membahas tentang hari kiamat. Karena semua yang kita sebutkan tentang hal-hal yang akan terjadi atau yang akan kita jalankan, itu kita alami pada hari kiamat setelah kematian, itu semua hal-hal yang di luar nalar kita, hadirin. Akal kita nggak bisa sampai ke sana. Kita hanya dikasih bocoran wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Berikan kita bocorannya seperti itu. Kalau sekarang kita mau ngebayangkan saja seperti apa, insya Allah nggak akan bisa tepat, khayalan kita nggak bisa. Kenapa? Karena ini sesuatu yang di luar nalar kita. Ketika kita disampaikan bahwasanya akan ada jembatan yang panjang melintang di atas neraka jahanam, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, gelap gulita, semua akan melewatinya. Kita akan berusaha mencoba membayangkan seperti apa keadaannya, dan khayalan kita insya Allah nggak bisa nggak tepat seperti apa yang real di sana. Demikian juga mizan, kita mau bayangkan seperti apa juga nggak akan bisa tepat bayangan kita. Kenapa? Karena ini sesuatu yang di luar nalar kita, hadirin. Kita cuma diberikan bocoran wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW. Tugas kita hanya mengimani. Tugas kita hanya mengimani. Kalau kita takwil ini, takwil itu, maka semuanya akan kita takwil. Sirat kita takwil, haud kita takwil, mizan kita akan takwil, qantarah kita akan takwil, bahkan malaikat, jin kita akan takwil.
Sekarang coba kita mau ngomong tentang jin. Coba kita mau berbicara tentang jin. Bisa kita berbicara tentang jin itu seperti apa wujudnya? Seperti apa jin itu? Nggak bisa, karena nalar kita nggak nyampe ke sana. Jangankan jin, ruh kita yang ada dalam badan kita ini. Badan kita ada ruh. Semua meyakini itu. Kalau ruh kita dicabut, kita akan mati. Coba berbicara tentang ruh, nggak ada yang tahu ruh itu gimana bentuknya, wujudnya seperti apa, di sebelah mana posisinya. Ruh itu sebelah mana posisinya? Di kepala kita, di dengkul, atau di perut, atau di mana? Nggak ada yang tahu. Makanya Allah menyebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qul inna ma ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah bahwasanya ruh itu ilmunya ada di sisi Rabb kalian. Ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Maka hal-hal yang terkait dengan perkara gaib inilah fungsi kita, keimanan kita di situ. Fungsi kita mengimani perkara-perkara yang gaib ini karena apa? Karena Allah datangkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW yang sahih. Makanya di awal Al-Quran Allah menyebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sungguhnya Al-Quran ini adalah kitab petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa lanjutannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang mereka beriman tentang perkara-perkara yang gaib. Inilah berharganya iman dalam hati seorang mukmin itu luar biasa hadirin. Kemudian bantahan yang keempat, tentang orang Mu'tazilah tadi, yaitu banyak juga dalil-dalil yang datang menunjukkan bahwasanya catatan amal bahkan pelakunya juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan kita jelaskan nanti atau mungkin pertemuan berikutnya. Jadi sesuatu yang konkret juga Allah timbang nanti pada hari kiamat, itu apa? Selain selain amal soleh, datang sebagian riwayat yang menyebutkan yang ditimbang itu juga catatan amal. Catatan amal kita yang ditimbang. Selain amal kita ditimbang. Bagaimana? Wallahu taala alam. Kemudian datang riwayat lagi menyebutkan catatan amal kita yang ditimbang, buku catatan amal ditimbang. Datang riwayat lain menyebutkan juga orangnya ditimbang, manusia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Taib. Kemudian kita lanjutkan tentang sifat al-mizan. Pertama tadi bahwasanya al-mizan ini adalah sesuatu yang real, hakiki, bukan majas. Benar-benar timbangan ada wujudnya. Bagaimana? Wallahu taala alam. Kita cuma dikasih bocoran-bocorannya. Yang kedua sifatnya apa? Dia punya dua daun timbangan. Sebagaimana timbangan secara umum dari Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, "Yud'ul mizanu yaumil qiyamah, falau wuzina fi samawati wal ardu la wasi'at." Akan diletakkan pada hari kiamat mizan. Seandainya ditimbang padanya langit dan bumi, maka akan cukup untuk menimbang langit dan bumi. Syuf. Bisa kita bayangkan bagaimana bentuknya? Kalau ketika kita ngomong timbangan, yang pertama kali muncul di otak kita timbangan di pasar, atau timbangan badan, timbangan digital. Yang kita khayalkan sesuatu yang pernah kita lihat dengan panca indera kita, itu yang terekam di otak kita. Kita mau menghayalkan sesuatu yang lebih dari itu nggak akan mampu hadirin, nggak akan mampu. Itu yang kedua ya, mizan itu dia ada dua daun timbangannya. Kemudian diantara ciri-ciri sifat-sifat mizan yang berikutnya, bahwasanya mizan timbangan itu adalah adil timbangan, tidak menzalimi manusia sedikit pun. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya yang tadi kita sebutkan, wa nad'ul mawazin al-qisṭa liyaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan dengan tepat, dengan adil pada hari kiamat. Kemudian juga di antara ciri mizan pada hari kiamat itu yaitu detail. Mizannya detail.
Lanjutan ayat tadi Allah SWT menyebutkan wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada yang zalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, walaupun suatu amalan sebesar biji sawi Allah akan datangkan ke mizan tersebut. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang membuat perhitungan. Sekali lagi, perkara kebaikan dan keburukan jangan diremehkan. Kenapa? Karena semuanya akan didatangkan oleh Allah SWT di mizan amal kita pada hari kiamat nanti. Taib. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, berapa jumlah timbangan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah timbangan itu jumlahnya satu saja nanti pada hari kiamat? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya mizan itu jumlahnya ada banyak. Dan ini perbedaan pendapat ini karena dalil-dalil yang datang itu menyebutkan terkadang dengan bentuk plural, bentuk tunggal, al-mizan itu artinya satu. Terkadang ayat-ayat menyebutkan dengan bentuk jamak, al-mawazin, timbangan-timbangan. Nah, dari sini ulama berbeda pendapat. Apakah jumlah timbangan itu satu atau banyak? Wallahu taala alam. Intinya seperti ini perbedaan pendapat ulama. Yang mana yang rajih wallahu taala alam terkait ini. Yang penting yang jelas mizan itu ada. Apakah dia satu atau nanti banyak, masing-masing ada mizannya, wallahu taala alam. Ya, masing-masing pendapat punya dalil. Ini khilaf yang ringan. Khilaf yang ringan. Kemudian yang berikutnya yang tadi sempat saya singgung, apa yang ditimbang nanti pada hari kiamat? Apa yang ditimbang? Berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang ditimbang itu ada tiga hal. Ada tiga yang ditimbang nanti pada hari kiamat. Yang pertama, amalan itu sendiri akan ditimbang oleh Allah SWT. Amalannya langsung. Dan ini dalilnya banyak. Antara tadi kita sempat sebutkan dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang berat timbangan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat itu langsung ditimbang oleh Allah SWT. Kemudian juga walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ya, kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Dan dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwasanya amalan itu langsung yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ditimbang itu buku catatan amal kita. Dan ini juga dalilnya tentang hadis bitaqah. Hadis bitaqah yang kita pernah bahas di awal pertemuan majelis ini. Bahwasanya nanti pada hari kiamat akan dipanggil seorang di hadapan manusia. Panggil dia ketika dia mau ditimbang. Kemudian diperlihatkan kepadanya, disampaikan, diberikan kepadanya 99 catatan amalnya dia, isinya semuanya dosa besar semua. 99 catatan. Isinya dosa besar semua. Maka dia sudah merasa dia putus asa, dia akan binasa karena 99 isinya dosa semua sejauh mata memandang. Maka diletakkanlah buku catatan 99 catatan amal ini ke sisi timbangan yang lain. Ini hadis sahih. Maka jelas sangat berat itu perbuatan catatan keburukannya. Kemudian tatkala dia sudah putus asa, ini orang sudah merasa dia akan dilempar ke neraka, maka dikatakan kepadanya, apakah kamu punya amalan yang bisa mengimbangi dosamu ini? Dia bilang, enggak ada ya Allah. Amalan apa yang bisa mengalahkan beratnya dosa ini? 99 catatan amal, satu catatan itu sejauh mata memandang isinya dosa semua. Lalu Allah SWT mengatakan kepada dia, ada. Lalu dikeluarkan dari orang ini sebuah kartu bitaqah bertuliskan la ilaha illallah. Maka diletakkan di daun timbangan yang lainnya, maka kalimat la ilaha illallah ini mengalahkan beratnya 99 catatan amalnya. Ini pernah kita bahas hadis ini di awal pertemuan majelis ini. Waktu kita menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Ini keutamaan tauhid yang luar biasa, hadirin.
Setiap kita ada la ilaha illallah dalam hati kita. Semua orang muslim ada kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. Dalam hati kita ada bitaqah la ilaha illallah. Hanya saja kualitas la ilaha illallah ini berbeda-beda setiap orang. Kualitas tauhid seorang berbeda-beda. Ada yang tauhidnya mantap sekali, tauhidnya kuat. Sebutkan orang yang tauhidnya yang level tinggi tauhidnya, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Saking tingginya tauhidnya, dihisab aja enggak, apalagi diadab langsung masuk surga. Ada ahlu tauhid, ada la ilaha illallah, dia akan masuk neraka dulu dibersihkan dosanya. Artinya apa? Kekuatan tauhidnya tidak bisa menggugurkan dosa-dosanya. Perhatikan, di antara yang bisa menggugurkan dosa manusia pada hari kiamat nanti adalah tauhidnya. Semakin bagus tauhid dalam hati kita, semakin bersih kita dari berbuat syirik kepada Allah, semakin kita mengagungkan Allah dalam hati kita, semakin kuat tawakal kita kepada Rabbul Alamin. Bersih murni tauhidnya, nggak dicampur kesyirikan, nggak ada riya, nggak ada sum'ah, apalagi pakai jimat, apalagi percaya pamali, tatayur, nggak ada dalam kamusnya hal-hal seperti itu. Bersih tauhidnya murni. Orang seperti ini besar kemungkinan dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kenapa? Karena kekuatan tauhid dalam dirinya. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu catatan amal yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalil yang ada yang datang menyebutkan juga yang ditimbang adalah orangnya sendiri. Manusia yang ditimbang. Manusia ditimbang di mizan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika itu dia sedang memotong pohon arak, mengambil kayu siwak. Kayu arak, pohon arak namanya, arak. Dia mengambil siwak, kemudian tersingkap betisnya. Ibnu Mas'ud ini sangat kurus orangnya. Ketika sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang sangat kurus itu, sahabat ketawa ngeliat betisnya. Nabi SAW bertanya, kenapa kalian ketawa? Kami ketawa lihat betisnya Ibnu Mas'ud kecil sekali, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, 2 betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berat dari gunung Uhud di mizan yaumil kiamah nanti. Kemudian juga disebutkan dalam hadis lain, sungguh pada hari kiamat akan datang seorang yang badannya gemuk, namun di sisi Allah timbangannya tidak dapat melebihi berat seekor sayap nyamuk. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang gemuk, besar badannya, tapi di timbangan nggak ada sebesar sayap nyamuk beratnya. Artinya apa? Orangnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengkompromikan riwayat-riwayat ini, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.